Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Trader Channel. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan subscribe dulu, tekan loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar perkembangan Pi Network. Oke, kalau sudah kita lanjut. Baik, di sini teman-teman ya, ada updatean terbaru tentang QYC, langsung disampaikan di layar beranda telepon teman-teman ya, yaitu QYC Open to Majority of Network. Oke, jadi kita di sini suruh apa namanya ya, sebuah updatean terbaru tentang KYC lah ya. Kita disuruh ngeklik di bagian read more ini. Kita akan lihat selengkapnya supaya tidak setengah-setengah memahaminya ya. Kita akan bacakan kepada teman-teman. Ini versi masih bahasa Inggris teman-teman. Jadi teman-teman, saya akan terjemahkan nanti teman-teman ya. Silakan teman-teman dengarkan saja apa yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Ya, jadi begini teman-teman. Ini saya bacakan artinya teman-teman ya, langsung saja langsung terjemahannya teman-teman ya. Ya, tadi saya sudah menerjemahkan teman-teman ya. Kita akan coba bacakan kepada teman-teman yang lainnya supaya tidak kesulitan memahami gitu ya. Yang sudah paham ya nggak sulit banget gitu. Oke, di sini update terbaru QYC ya, tentang terkait updatean terbaru hari ini teman-teman ya. Proses QYC jaringan membuat kemajuan yang baik ya, memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi QYC. Meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi QYC ini. Ini terus berkembang untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui QYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memberikan pembaruan yang lebih rinci di bawah ini. Pi QYC verifikasi identitas adalah persyaratan penting sebelum pioner dapat memigrasikan saldo Pi mereka ke mainnet. Ingatlah bahwa salah satu tujuan utama periode Inclosed Mainnet saat ini adalah untuk memungkinkan jutaan perintis lulus QYC, sementara berbagai aplikasi sedang dibangun untuk menyediakan ekosistem berbasis utilitas. Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan bahwa kita semakin dekat dan dekat dengan tujuan ini. Keterangan lebih lanjut berkat peningkatan berkelanjutan dalam corong QYC dan kerja hebat dari validator, sejauh ini kemajuan QYC telah substansial dengan peningkatan yang stabil dari orientasi QYC pioner. Secara khusus, Pi QYC telah di-bootstrap dengan validator di 199 negara dibandingkan dengan 70 di awal April. Data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 125.000 validator manusia aktif harian di seluruh dunia yang memvalidasi aplikasi QYC. Validator QYC ini sekarang dapat memverifikasi identitas pioner dengan kecepatan lebih dari 90.000 orang per hari, atau meskipun angka ini mungkin berbeda dari hari ke hari. Angka-angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan QYC dan semakin banyak perintis QYC yang bergabung dengan tenaga kerja validator seperti yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Untuk pioner otentik yang khas atau tanpa kasus tepi seperti banding nama, data yang hilang, atau foto yang tidak jelas yang mencegah algoritma mesin mengotomatisasi untuk validator manusia, waktu untuk memproses QYC mereka di sebagian besar wilayah biasanya kurang dari 1 hari. Untuk beberapa aplikasi dibutuhkan waktu paling singkat 15 menit. Skalabilitas solusi QYC, Pi QYC, terutama setelah bootstrapping dari tenaga kerja validasi manusia di suatu negara atau wilayah, berkinerja seperti yang diharapkan oleh desainnya. Dengan kecepatan dan cakupan dunia yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya, kecepatan spektakuler dan cakupan luas, kekuatan promosesan QYC, dan penskalaan cepat untuk memenuhi tuntutan QYC adalah demonstrasi kekuatan kerumunan terdesentralisasi dari komunitas Pi global. Sementara jaringan telah membuat kemajuan yang baik, kami memahami bahwa banyak perintis yang menunggu giliran atau aplikasi mereka untuk diproses dengan penuh semangat. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus QYC segera. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pioner dalam skala besar, kekuatan validasi manusia untuk terus berkembang dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah, mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk meloloskan lebih banyak aplikasi QYC dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif, solusi untuk aplikasi QYC yang mungkin kehilangan data penting
penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC, YOT, dan beberapa pelamar Pi KYC percontohan. Untuk pelamar KYC YOT sebelumnya, tim Inti Pi telah menerapkan aliran KYC Pi jalur cepat khusus bagi mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC YOT yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya. Tim Inti Pi saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, ya, teman-teman perhatikan di sini ya. Misalnya jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang. Ingat ya. Jadi buat teman-teman yang gagal ya, ada kesempatan ulang untuk KYC teman-teman. Itu intinya. Yang tidak mungkin dilakukan dalam versi uji coba aplikasi KYC. Sebuah fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar YOT KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas, karena solusi KYC Pi yang ditingkatkan dan diskalakan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Harap dicatat teman-teman bahwa untuk negara atau wilayah tertentu, karena cara unik perintis dapat mengakses jaringan Pi, diperlukan prosedur yang lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin Pi KYC untuk memproses akun mereka, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Seperti biasa, terima kasih atas dukungan dan kesabaran Anda yang berkelanjutan dalam membangun solusi KYC revolusioner ini bersama kami. Tim inti moderator dan validator dari komunitas Pi di seluruh dunia bekerja keras untuk menyelesaikan masalah apapun dan memproses aplikasi KYC secara secepat mungkin. Tuh ya teman-teman ya. Jaringan membuka kemajuan yang stabil tepat pada waktunya untuk membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar P2D 28 Juni 2022. Jadi wow ya. Artinya teman-teman yang belum dapat undangan KYC ataupun yang gagal gitu ya. Kalau permasalahan masalah itu ya, saya rasa itu nanti pasti akan terselesaikan teman-teman. Yang menarik ya, yang menarik adalah di sini teman-teman ya. Jadi jaringan membuat kemajuan yang stabil tepat pada waktunya untuk membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar, ini yang kalimat terakhirnya ya, membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar Pi2D 28 Juni 2022. Wow, ini kabar yang sangat mengembirakan menurut saya kemajuan ini ya. Jadi saya pun belum dapat undangan KYC teman-teman ya. Jujur ya, saya belum dapat undangan KYC. Oke, jadi buat Anda yang masih gagal, nggak usah khawatir, nanti ada solusi untuk KYC ulang ya teman-teman, itu poinnya. Kemudian untuk saat ini kemajuan KYC sudah ditingkatkan, teman-teman nggak usah nunggu undangan pop-up notifikasi di beranda Pi Network. Silakan setiap saat teman-teman cek aja di bagian Pi Browser di bagian KYC. Oke teman-teman, siapa tahu teman-teman ada dapat undangan langsung untuk mengisi data-datanya ya. Dan menariknya pada waktu membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar Pi2D 28 Juni. Akankah mainnet 28 Juni berarti ya kurang lebihnya ya setengah bulan lagi lah teman-teman, nggak nyampe ya. Ya kurang lebihnya ya. Oke, nah jadi ini menarik sekali teman-teman. Jadi kita harus bersyukur kalaupun nanti sudah mainnet yang sudah di-approve KYC-nya. Jangan lupa jadi validator yang baik. Itu pesan saya ya teman-teman ya. Semangat selalu buat Anda ya. Jika teman-teman ada masalah, sudah saya bacakan ini
updatean terbaru dari core team semuanya sudah jelas terkait dengan KYC ya. Yang buat yang masih gagal nggak usah khawatir, pasti nanti ada solusi. Oke. Yang belum dapat KYC undangannya nggak usah khawatir juga, pasti nanti dapat KYC undangannya, ataupun bisa cek langsung di Pi Browser di bagian KYC Pi. Oke teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan subscribe, share saja ke teman yang lainnya. Ada manfaatnya teman-teman berbagi dan tidak perlu menjelaskan tentang masalah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam kaya rame-rame, salam seduluran Selawase ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.